semuanya, perkenalkan saya Aji. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu dosen muda kita nih. Ini ada Pak Hai. Pri. Halo, Gimana Mas kabarnya Haji. Pak Pri? Alhamdulillah, baik Mas Haji. Alhamdulillah. Masih semangat? Alhamdulillah, semangat selalu Mas. Mudah-mudahan Mas Haji juga penuh semangat. Pastinya dong. Nah, ini Kak Pri. Ya, Di masa Haji. pandemi ini, apakah pernah mengalami masa-masa kesulitan gitu? Oh iya Mas, tentu. Kesulitan saya kira semua orang mengalami ya Mas. Saya sendiri di dunia pekerjaan saya, mengajar, keluarga, lingkungan saya, pasti menghadirkan masalah sendiri yang unik-unik Iya, begitu ya benar. Mas. Iya, pasti. Tapi saya kira kayak kata orang itu ya, kalau dalam lalu lintas itu padat lancar gitu ya. Iya. Walaupun banyak masalah, tapi dalam hidup ini ya kita harus terus berjalan gitu kan. Iya, benar Pak Pri. Nah, jadi sebagai dosen muda ya Kak Pri. Jadi Ya. bagaimana Kak Pri itu melihat kondisi sekarang anak-anak muda Indonesia sekarang Kak? Saya sendiri Mas termasuk orang yang optimis ya, Iya. baik pada diri saya sendiri maupun pada apalagi ke teman-teman muda kita ya. Harus ya Pak Iya, Pri, harus iya. optimis ya. Saya melihatnya lebih jauh ke sini ya. Saya melihat anak-anak muda Indonesia itu mewarisi kata orang the power of kepepet begitu. The power of kepepet. Iya. Itu bagaimana itu the power of kepepet? Katanya anak muda Indonesia itu kalau kepepet itu malah semakin survive gitu ya. Oh, gitu. Dalam bahasa saya ubet gitu ya. Jadi malah tambah dia harus bisa gitu ya. Iya, saya lihat dalam berbagai situasi anak-anak muda kita saya lihat seperti itu. Kalau kita mau melihat contoh, kebetulan tadi saya baca di CNN itu, ternyata untuk transaksi e-commerce kita dalam suasana pandemi ini justru meningkat 2 kali lipat. Wow. Ya, Keren ya. jadi kalau kita lihat, kalau kita artikan, ternyata dalam suasana pandemi ini perekonomian modern kita, kalau kita katakan Iya. itu malah jauh lebih meningkat, gitu ya. Oh. Bagi saya itu walaupun mungkin dalam suasana seperti ini kita semakin tertekan dalam suasana pandemi, tapi di sisi lain ekonomi kita tidak jauh-jauh tertekan kok gitu ya. Itu dalam segi ekonomi dan itu yang modern lah. Kalau saya jalan-jalan di pasar, di tempat-tempat di kampung saya, itu teman-teman muda itu wah luar biasa, itu lebih kreatif lagi, nggak terlihat tapi itu Iya, kan. nggak terlihat ya. Iya, itu tadi di e-commerce ya. Kalau di media sosial yang transaksinya tidak tercatat pun, itu sebenarnya kalau kita lihat grup-grup media sosial itu juga banyak sekali kok mereka berbisnis begitu ya. Kalau di tempat pendidikan Mas, saya kan kebetulan juga mengajar online ya. Iya. Kalau saya lihat di media sosial, di media-media streaming video, itu konten pendidikan itu justru sekarang meningkat pesat di suasana pandemi ini. Malah tambah banyak ya. Iya. Walaupun di suasana pandemi memang ada beberapa keluhan soal aksesibilitas itu ya Mas. Iya. Tapi kalau saya melihat dari banyaknya konten di internet, saya malah melihat suatu hal bahwa jangkauan akses pendidikan kita sekarang itu justru semakin meluas begitu ya. Iya, Ya. betul. Dengan adanya akses pendidikan terutama yang gratis, Iya. saya melihatnya bahwa jangkauan akses pendidikan kita melampaui batas teritorial, melampaui batas waktu juga. Teman-teman yang sibuk masih bisa belajar, teman-teman yang di luar daerah yang merasa ingin mengakses informasi-informasi yang beragam dan lebih berkualitas bisa mengaksesnya melalui media internet. Di luar masalah-masalah aksesibilitas tadi ya. Teman-teman yang di dunia pendidikan yang belum terakses teknologi pun ya, kalau saya lihat, saya kebetulan ada beberapa teman guru, itu kreativitasnya juga luar biasa kok. Itu memanfaatkan apa yang ada. Jadi saya kira ekonomi pendidikan kita tidak perlu khawatir gitu ya. Untuk kesehatan, saya kira kalau di kampung-kampung itu ya itu kita itu ya programnya Pak Ganjar itu Joko Tonggo itu ternyata banyak diamalkan di kampung-kampung itu kalau saya lihat. Benar. Ya. Jadi mungkin nakes yang formal itu memang khawatir, tapi di kampung-kampung itu kerjasama antar warganya itu sangat bagus. Saya lihat seperti itu. Mas. Berarti dalam kondisi yang seperti ini pun mereka masih punya keinginan untuk maju ya Pak? Iya Mas, saya justru melihat
terutama anak-anak mudanya itu seperti tergugah begitu ya dalam suasana Luar seperti biasa ini. ya berarti Iya. ya, Pak Pri. Tadi Mas, the power of kepepet tadi Iya, ternyata menjadi suatu motivasi yang luar biasa Iya, bagi benar, anak-anak benar. muda kita begitu ya. Gini Pak Pri, kita kan juga ingin maju ya Pak Pri. Seperti Iya, saya Mas. pribadi kan juga anak muda ya, Iya, betul. muda juga ya. Nah saya juga punya keinginan untuk maju juga. Nah saya pengen ada pesan dari Kak Pri yang disampaikan untuk kita semua para anak-anak muda Indonesia yang hebat ya Pak Pri. Nah Iya. tolong berikan pesan-pesan buat kita biar kita tuh semakin semangat untuk maju gitu Pak. Oh iya Mas. Jadi saya juga masih anak muda ya Mas. Iya. Jadi Terus saya muda ya Pak Pri. Iya. Saya juga ingin menyampaikan pesan kepada teman-teman muda Indonesia, juga kepada diri saya sendiri ya, juga kepada diri saya sendiri. Sejauh ini kita sudah luar biasa kok. Ya, jadi saya kira kita tinggal lanjutkan hal-hal hebat yang sudah kita lakukan selama ini, Mas. Kita tinggal lanjutkan kebiasaan ubet atau survive kita ya. Dan saya yakin nanti ya, bukan hanya diri kita sendiri, dunia akan terkejut dengan kemampuan anak-anak muda kita dalam menghadapi pandemi ini. Kita akan keluar sebagai pemenang. Wow. Dan satu hal lagi, kita sendiri mungkin juga akan terkejut nantinya bahwa kita dalam suasana pandemi ini justru menghadirkan banyak kreativitas-kreativitas yang luar biasa bahkan sebelum pandemi ini ada. Saya yakin itu, Mas. Terakhir saya sampaikan, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi dalam suasana kita tertawa bersama, menceritakan masa-masa muda kita yang sulit, terutama dalam menghadapi masa pandemi ini. Mantap Pak Pri. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih ya Kak Pri. Ya, sama-sama. Sampai jumpa selanjutnya. Ya, semoga kita semua anak muda selalu semangat, selalu tetap berkreasi dalam mewujudkan generasi muda yang handal dan berkualitas. Begitu ya Pak Pri. Siap Mas Haji.